SMP Bapak Kusuma Ridwan, Bapak Kasih, Ibu Kasat Teli BW selaku yang mewakili dari Metro Bekasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang paling pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam acara sosialisasi lalu lintas yang mana pada pagi hari ini mengambil tema keselamatan terhadap anak di jalan. Untuk edisi Zoom meeting pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang peraturan lalu lintas yang nanti akan menjadi tema keselamatan terhadap anak di jalan untuk mensosialisasikan. Hakim panggil ke sini. Lalu lintas itu sangat diperlukan. Jadinya pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Metro Kabupaten Bekasi, yaitu Ibu Kasat Teli BW. Untuk itu lebih jelasnya mari kita dengarkan pembukaan dari Kepala Dinas Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kabid SMP Bapak Kusuma Ridwan. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Bu Kasat Polres Metro Bekasi, Bu Teli BW, yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum dan Penilaian, para kru kegiatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP negeri dan swasta beserta siswa-siswi SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Bekasi yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat, bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Zoom meeting, kegiatan sosialisasi lalu lintas dengan tema keselamatan terhadap anak di jalan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Polres Metro Jaya Bekasi yang pada hal ini ya secara langsung ya, jadi tahun ini ada kegiatan ini, terima kasih sekali. Memang anak usia SMP, SD, ya artinya dalam berkendara, artinya belum cukup umur, belum layak ya. Jadi seperti apa nanti Recording in progress. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta anak-anak bisa mendengarkan langsung ya tentang hal ini. Seperti apa anak-anak usia SD, usia SMP itu boleh atau tidak untuk berkendara nanti berangkat ke sekolah atau sehari-hari berkendara kendaraan bermotor atau mobil. Bapak Ibu Kepala Sekolah, acara ini kelihatannya yang pertama ya di tahun 2021 ya. Semoga acara ini bisa ditindaklanjuti oleh sekolah masing-masing. Nanti kalau sudah selesai ya masa transisi PTMT, nanti masa kebiasaan baru, mudah-mudahan dengan 2 bulan masa transisi ke depannya nanti kita bulan
November ada berita baru lagi, ada kebijakan baru lagi. Lihat, mudah-mudahan kasus COVID di anak-anak kita sudah tidak ada. Jadi kebiasaan baru nantinya jadi normal kembali. Kita berdoa bersama. Nanti setelah kita sudah normal berjalan pembelajaran kebiasaan baru, bisa ditindaklanjuti kegiatan ini oleh sekolah masing-masing, ya berkoordinasi dengan Polsek atau langsung dengan Polres untuk nanti pada saat penyuluhan hukum atau apa ya tentang lalu lintas diundang kepolisian, Polsek setempat yang memang berdekatan dengan sekolah Bapak dan Ibu untuk menjelaskan hal ini secara rinci ke sekolah. Baik dalam acara nanti kalau sudah normal upacara bendera, apa memang dibuat acara tersendiri oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu Kasad yang telah meluangkan waktunya dalam acara ini, dan teman-teman mudah-mudahan ini sudah berjalan dan terus nambah yang ikut Zoom hari ini ya. Marilah kita simak nanti arahan-arahan dari Bu Kasad tentang berlalu lintas atau anak-anak usia SMP. Barangkali itu pembuka dari kami dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid SMP yang telah membuka acara sosialisasi Patuh Jaya 2021 pengamatan terhadap anak di jalan. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama arahan atau sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bu Kasat Teli BW dari Polres Metro Bekasi. Kepada Ibu Kasat Teli, waktu dipersilakan. Terima kasih moderator atau pembawa acara, kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan SMP se-Kabupaten Bekasi atau yang diwakili oleh Bapak Kusuma Ridwan, SPD MPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Bekasi, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Ibu guru pendamping daripada siswa-siswi SMP se-Kabupaten Bekasi, dan yang paling saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, SMP se-Kabupaten Bekasi ini. Tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat kasih dan lindungannya lah kita dapat bertatap muka walaupun hanya melalui Zoom atau virtual ini. Tentunya tidak dikenal maka tidak disayang. Boleh saya buka masker ya? Tidak dikenal maka tidak disayang. Kalau akan lewat di jalan ketemu saya disapa ya Nak ya. Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Teli BW. Jabatan saya sekarang adalah Kasat Lantas Polres Metro Bekasi. Sudah berkeluarga, namun rumah saya jauh, yaitu di Depok. Ada yang tinggal di Depok sini? Pasti semua tinggal di Bekasi Kabupaten ini ya. Sudah berkeluarga, kebetulan mempunyai 2 orang putra-putri, yang paling besar sudah dinas, kebetulan polisi juga, yaitu Akpol tahun 2012, sekarang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Pindrang, Sulawesi Selatan. Kenapa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ini akan memicu untuk anak-anakku lebih tertib lagi, lebih semangat lagi untuk belajar.
Di sini juga saya akan mensosialisasikan di mana Polri saat ini, khususnya Polisi Lalu Lintas, saat ini sedang melaksanakan operasi kepolisian Patu Jaya 2021, di mana selama 14 hari ke depan, dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan operasi Patu ini, dimulai kemarin dari tanggal 20 September dan nanti akan berakhir tanggal 3 Oktober nanti. Tentunya tujuan daripada operasi Patu ini bukan hanya sekedar kita melaksanakan operasi Patu saja, tetapi operasi Patu ini bertujuan yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Tentunya masyarakat, di mana untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, terciptanya Kamseltipcar Lantas. Kamseltipcar Lantas itu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, tentunya di jalan raya. Yang ketiga adalah kita tetap mendukung, yaitu protokol kesehatan COVID-19 ini adalah betul-betul dari pemerintah, kita harus menerapkan protokol kesehatan itu. Di sini saya akan bahas satu persatu, mulai dari meningkatkan disiplin. Saya masuk ke materi, tentunya anak-anak dari rumah sampai ke sekolah tidak mungkin terbang, atau tidak mungkin anak-anak jalan kaki semua. Mungkin ada yang jalan kaki, tetapi anak-anak pasti yang pertama menggunakan sarana jalan. Sarana jalan itu bukan hanya anak-anak akan menyeberang atau jalan di atas trotoar, namun di situ juga ada tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Moderator, saya dikasih berapa waktu? Waktunya dikasih berapa menit atau jam sehingga saya bisa mengatur? Sampai selesai aja, Bu. Sampai selesai ya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu mungkin terfokus dengan anak-anak ya di sini. Materi yang pertama adalah sopan santun di jalan raya. Gimana kita harus sopan santun berlalu lintas di jalan raya? Tentunya anak-anak yang tadi saya sampaikan. Berlalu lintaslah yang baik dan benar. Pada saat ke sekolah, kita harus lewat jalan. Jalan itu kita harus lewati banyak halang rintangan yang anak-anakku hadapi. Mulai dari kemacetan, mulai dari jalan yang rusak, mulai dari pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak tertib. Anak-anakku sekalian akan bertemu dengan hal-hal seperti itu di jalan. Namun di sini saya mengharapkan juga kepada anak-anak sekalian, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak apabila anak-anak dari rumah sudah terlambat waktu sudah mepet, sehingga anak-anak ke sekolah berlari-lari, naik kendaraan roda 2, sampai bergelantungan di pintu kendaraan itu. Hal-hal yang seperti itu memang sepele, tapi dapat menimbulkan kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas, baik diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga anak-anak cara menyeberang di jalan raya. Anak-anak pasti akan menyeberang dan pasti akan bertemu zebra cross di situ. Di sini cara menyeberang yang baik seperti apa? Walaupun anak-anak di sini sudah SMP, tetapi menyeberanglah di zebra cross.
apabila anak-anak menyeberang di lampu pengatur lalu lintas, pastikan depan, kiri, kanan aman, baru anak-anak menyeberang. Dan diharapkan juga menyeberanglah secara berkelompok, tidak dorong-dorongan. Sehingga pada saat anak-anak nyebrang tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu hanya menyeberang jalan. Bagaimana dengan cara naik dan turun daripada kendaraan pribadi maupun kendaraan umum atau angkutan umum? Pastikan kendaraan itu sudah berhenti dengan aman, baru anak-anak turun. Begitu juga naik kendaraan. Pastikan kendaraan itu parkir dengan baik dan benar, baru anak-anak turun. Jangan sampai anak-anak naik kendaraan umum, dorong-dorongan, terus duduk di depan pintu masuk kendaraan umum itu. Sekali lagi, ini sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kalau anak-anak sudah tidak patuhi aturan yang ada, terutama aturan lalu lintas, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang rugi bukan siapa-siapa, tetapi yang rugi adalah anak-anak sendiri, siswa-siswi sendiri. Itu yang pertama yang rugi. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah. Kalau cuma lecet, tapi kalau terjadi fatal sampai kakinya beset, patah, itu kan sudah tidak bisa lagi melaksanakan pembelajaran, apalagi situasi seperti ini. Jadi cara naik kendaraan umum, cara naik turun dan naik kendaraan itu betul-betul anak-anak harus perhatikan. Begitu juga anak-anak yang dibonceng sama orang tuanya, dibonceng sama kakaknya. Pastikan anak-anak menggunakan helm yang baik dan benar. Banyak sekarang anak-anak SMP sudah menggunakan kendaraan roda 2 ke sekolah. Apakah itu orang tuanya tahu atau anak-anak hanya curi-curi? Orang tua nggak tahu, orang tua pergi ke kantor sehingga mengambil kunci kendaraan itu baru ke sekolah. Itu sangat tidak diperbolehkan, apalagi anak-anak masih SMP. Namun yang dibonceng tadi, kami mengharapkan semuanya baik pengendara roda 2 maupun yang dibonceng harus menggunakan helm yang baik dan benar. Struktur daripada helm itu ada gunanya dan ada manfaatnya. Lapisan luar daripada helm itu melindungi kepala kita apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan raya, akan terlindungi kepala kita. Yang kedua, lapisan dalam tebal dan empuk itu melindungi muka kita, rahang kita apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan di jalan raya. Begitu juga ada daripada struktur helm ini kaca pelindung. Kaca pelindung ini melindungi wajah kita, melindungi mata kita dari terpaan angin pertama. Dari ada kuman-kuman kecil atau ada binatang-binatang kecil itu yang bisa masuk sampai ke mata kita. Ini gunakanlah sampai tertutup wajah kita. Yang terakhir adalah kata orang itu pelindung nyawa.
atau tali pengaman daripada helm itu. Harus atau sampai berbunyi klik. Kalau sudah sampai berbunyi klik, berarti insya Allah itu adalah aman. Sehingga pada saat kendaraan sepeda motor itu melaju di jalan raya, anak-anak yang dibonceng sudah aman sekali. Dan sekali lagi, jangan mencoba-coba untuk berkendara sepeda motor sendiri. Sedangkan anak-anak belum mempunyai surat izin mengemudi. Ini sangat fatal sekali karena anak-anak belum punya surat izin mengemudi, tidak boleh berkendara roda 2, apalagi roda 4. Diibaratkan kakinya aja belum lempeng, belum bisa nginjak gas, belum bisa nginjak rem, hanya tangan saja yang gas. Jadi tidak boleh berkendara roda 2, apalagi roda 4. Dan di sini juga Ibu menekankan di sini tidak boleh lawan arus. Lawan arus ini sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Masa depan anak-anakku sekalian masih panjang. Anak-anak sekalian adalah cita-cita penerus bangsa. Di mana anak-anak punya cita-cita, ada yang mau jadi kepala sekolah mungkin, ada yang mau jadi presiden, menteri, polisi. Silakan. Kalau anak-anak bilang saya tidak punya cita-cita, kalau kita sudah tidak punya cita-cita, tolonglah betul-betul pembelajaran ini dipatuhi, ditaati. Tapi tidak mungkin seorang siswi pelajar tidak mempunyai cita-cita. Semua pasti punya cita-cita. Kalau kita sudah tidak punya cita-cita, nggak usah sekolah. Kasihan. Bisa anak-anakku sekalian merenungkan sejenak. Merenungkan sejenak. Tidak semua orang tua kita, baik itu papa, mama, yang pegawai negeri, atau pengusaha. Tidak semua. Pasti ada yang jualan di pasar, ada yang mungkin jadi yang jadi apa dibilang ya, tukang ini ya, ojek, banyak kan seperti itu. Merenungkan sejenak orang tua kita saat ini ada di mana atau berada di mana. Orang tua kita pulang pergi subuh, pulang maghrib, hanya mencari sesuap nasi segenggam berlian. Untuk siapa? Mencari sesuap nasi segenggam berlian untuk anak-anak tercinta. Untuk anak-anak tercinta. Orang tua kita berpacu dari subuh sampai maghrib hanya mencari itu. Walaupun anak-anak sekalian, anak-anakku tercinta, anak-anak dapat mungkin seragam dari sekolah ada, buku dari sekolah ada. Tetapi apakah 1 tahun itu cukup dengan 2 setel baju atau 1 lusin buku tulis? Pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang harus kita beli sendiri. Yang pertama apa? Buku pasti, seragam pasti, les. Apakah anak-anak tidak ada ekskul? Pasti ada. Apakah anak-anak pergi ekskul itu loncat atau lari-lari, tidak menggunakan sarana jalan?
tidak menggunakan angkot, tidak menggunakan ojek. Disinilah Ibu berpesan kepada anak-anakku sekalian. Cita-citamu ke depan itu masih panjang sekali yang harus dilalui. Apalagi yang kelas 3 SMP. Itu betul-betul waktu ekstra, belajar juga waktunya ekstra, bermain dikurangi, apalagi sekarang banyak anak-anak yang kerjaannya hanya main PUBG. Betul nggak? PUBG, main game. Mau ke kamar mandi pun harus bawa handphone. Mau makan harus ada handphone. Mulai sekarang dikurangi. Karena ingat, orang tua kita dari subuh pergi subuh, pulang maghrib, hanya mencari segenggam nasi. Untuk anak-anak sekalian. Mencari sesuap nasi, mencari segenggam berlian untuk anak-anak sekalian. Itu direnungkan saat ini. Di Bekasi Kabupaten ini banyak daun subur-subur. Di sekitar sekolah banyak pohon, banyak daun. Apakah daun subur itu bisa dipetik daunnya, masukin karung, dijual, apakah laku? Tidak. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan penuh pikiran, tenaga, kalau kita mau hasilnya baik. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Anak-anak harus punya waktu untuk belajar. Waktu untuk belajar. Kurangi daripada bermain. Ingat apa pesan guru dan orang tua. Jaga nama baik alma mater sekolahmu. Tidak saling menjelekkan sesama teman. Jangan menjadi provokator dan jangan sampai terprovokasi dengan orang lain. Banyak sekali sekarang anak-anak sekolah yang terprovokasi. Si A bilang ini, si B bilang ini. Akhirnya berantem di jalan. Tugas dan tanggung jawab seorang bapak guru hanya di dalam sekolah. Keluar dari pagar sekolah adalah tanggung jawab orang tua. Namun di sini juga kami mengharapkan kepada bapak guru yang ada untuk tetap mengawasi siswa-siswi ini. Baik sudah keluar dari pagar sekolah sampai tiba selamat di rumah. Karena banyak anak-anak sekarang sudah keluar dari pintu pagar sekolah, namun masih nongkrong-nongkrong di warung-warung yang tidak jelas. Di warung-warung itulah yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berkerumun. Dan ingat juga, sekarang masih situasi pandemi COVID-19. Protokol kesehatan itu betul-betul dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan. Kenapa sekarang PTMT diterapkan? Karena itu kita walaupun sudah level 3, namun betul-betul harus diperhatikan. Anak-anak dari rumah menggunakan masker, jangan coba-coba atau jangan sekali-kali penerapan 5M disalahgunakan.
5M ini, yang pertama, gunakan masker yang baik dan benar. Sudah anak-anak lakukan. Pakailah masker yang baik dan benar seperti ini. Menutupi hidung, mulut, dan dagu. Itu gunakan masker yang baik dan benar. Jangan sekali-kali anak-anak buka maskernya. Pastikan anak-anak, siswa-siswi sekalian, pastikan akan makan, akan minum. Bukalah maskernya. Lipat, bisa pakai tali seperti ini. Rantai seperti ini, suruh mama beli, suruh mamanya beli, bisa dipakai seperti ini, baik itu siswa maupun siswi. Kan sudah, taruh seperti ini, ya, seperti ini ya. Atau kalau belum ada rantai, lipat, taruh di meja, di samping anak-anak sekolah sekalian makan, taruh di meja. Kenapa tidak boleh ini sudah pakai? Kenapa tidak boleh seperti ini? Banyak sekali sekarang seperti ini. Jadi maskernya ditaruh di leher kalau mau makan, mau minum. Hal-hal yang sepele seperti ini jangan diabaikan. Tidak boleh seperti ini. Karena kenapa? Kita jalan dari rumah sampai sekolah, di sini kita ada debu. Dan itu sudah nempel di masker kita, dalamnya masker. Sampai di sekolah mungkin pada saat ada jam istirahat minum atau pas mau pulang, taruh hanya di seperti ini. Nggak boleh. Setelah taruh di sini, dipakai lagi. Ini kuman sudah sampai di hidung kita. Ini hal-hal sepele tapi betul-betul dilaksanakan. Itu baru menggunakan masker yang baik dan benar. Yang kedua, pasti jaga jarak. Pembelajaran tatap muka ini betul-betul harus menjaga jarak. 50% harus dijaga. Jangan sampai masuk semua, akhirnya situasi pandemik ini masih ada. Ingat, virus COVID-19 tidak pernah kelihatan. Tidak pernah terlihat, namun nyata. Ada dia. Sudah menggunakan masker, sudah jaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, atau ada hand sanitizer. Yang selanjutnya sudah diterapkan sekarang hanya 50% masuk di sekolah. Begitu juga mobilitas di jalan. Pada saat ini naik kendaraan umum, pastikan jaga jarak itu. Mengurangi mobilitas. Kalau anak-anak sudah masuk 50%, hanya 2 jam ada di sekolah, berarti kembali ke rumah kan? Kembali ke rumah, jangan mampir-mampir lagi ke tempat tongkrongan yang biasanya anak-anak nongkrong. Langsung pulang ke rumah. Jadi itu betul-betul kita sekarang mendisiplinkan diri, baik itu disiplin berlalu lintas, disiplin diri sendiri, disiplin protokol kesehatan. Selanjutnya di sini juga menggunakan bagaimana anak-anak itu berada di trotoar. Kalau anak-anak jalan, jalanlah di atas trotoar, bukan di bahu jalan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak-anak diserempet sama mobil, diserempet sama motor, anak-anak salah. Karena berada di posisi di badan jalan atau di jalan yang
dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi hal-hal seperti ini tolong betul-betul dipatuhi. Begitu juga cara anak-anak menggunakan zebra cross ini. Zebra cross mungkin sedikit Ibu ulas kepada anak-anak sekalian. Zebra cross itu berada di simpang traffic light atau lampu pengatur lalu lintas. Di situ ada zebra cross. Di belakang zebra cross itu adalah garis stop. Garis stop itu gunanya apa? Pada saat seorang pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, pada saat lampu pengatur lalu lintas kan ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Itu betul-betul harus tahu. Banyak pengendara sekarang pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, yang semestinya mengurangi laju kendaraannya dan siap-siap berhenti di belakang garis stop pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Tapi yang terjadi sekarang bukan seperti itu. Apalagi anak-anak muda, apalagi anak-anak SMP kelas 2, kelas 3, itu mayoritas sudah berkendara roda 2. Padahal dia belum tahu aturannya. Bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Yang terjadi di jalan raya itu, pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, malahan dia tancap gas, bukan mengurangi laju kendaraannya. Itu yang terjadi. Hal-hal seperti ini betul-betul anak-anak perhatikan. Jangan sampai hanya mau cepat-cepat biar sampai di sekolah. Lebih baik anak-anak, kalau anak-anak dari rumah, itu anak-anak sudah bisa memanage waktu. Malam hari saya selesai belajar jam berapa, saya harus tidur jam berapa, saya harus bangun tidur jam berapa, saya harus berdoa sholat jam berapa, dan saya harus mandi jam berapa, saya harus sarapan jam berapa, dan saya harus berangkat sekolah jam berapa. Ini tugas pokoknya yang harus betul-betul anak-anak ingat dan laksanakan. Tapi kalau malam hari jam 10, jam 11 masih main PUBG, masih main game, udah wassalam lah. Pasti akan terlambat sampai ke sekolah. Kalau ke sekolah itu kan sudah tahu waktunya. Kalau bangun tidur aja terlambat, ya pasti terlambat sampai sekolah. Pasti ditegur sama gurunya. Kalau ditegur gurunya, kalau sudah salah, ya akuilah kesalahan itu. Akuilah kesalahan itu. Tidak mengulangi lagi. Tetapi kesalahan dengan berulang-ulang hanya terlambat, itu bukan hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi hal-hal yang harus dievaluasi. Jangan sampai anak-anak sudah jarang masuk, sudah belajarnya istilahnya nilai yang rata-rata, tetapi pada saat pengambilan rapot, anak-anak lihat nilai rapotnya jelek, yang disalahkan gurunya. Oh, gurunya nggak kasih nilai yang bagus. Ya gimana? Kita lihat track recordnya ke belakang. Ini masuk aja Senin sama Kamis, kayak puasa. Tapi Ibu harap yang ada di Zoom meeting ini semuanya rajin. Semuanya semangat, semuanya disiplin, baik itu dari rumah, di jalan, maupun di sekolah. Ingat sekolah anak-anakku sekalian, ini sekolah yang betul-betul
sudah ada nama yang baik, dipertahankan. Jangan hanya dengan nilai setitik merusak susu sebelangan. Sekali lagi, belajarlah dengan baik. Semua aturan peraturan yang ada ditaati, dipatuhi. Di sini juga ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang akan disampaikan dengan Pak Hakim. Begitu juga di sini anak-anakku sekalian, banyak anak-anak hanya tahu polisi lalu lintas. Padahal di kepolisian itu ada polisi lalu lintas, ada polisi sabara, ada polisi intel yang pakai baju preman, ada reserse, ada pengawasan pam-opit, objek vital, banyak sekali. Ada 6. Dan banyak sekali juga jurusan-jurusannya. Sama juga dengan di perkantoran yang lain, sama juga dengan yang ada di Diknas, sama juga yang ada di sekolah. Ada kepala sekolah, ada wakil, ada bagian-bagiannya. Jadi anak-anak, patuhilah semua aturan yang ada. Jangan menganggap sepele, dan ingat, orang tua menunggu anak-anak di rumah, dari rumah ke sekolah, dari sekolah sampai ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Itu diharapkan oleh kita semua. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya ada mana-mana rambu-rambu bisa Pak Hakim nanti sampaikan. Di sini rambu-rambu yang ada di lalu lintas itu ada 3. Rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu perintah, dan rambu-rambu larangan. Contohnya seperti ini. Ini adalah rambu-rambu. Anak-anak sudah tahu semua ini. Pasti. Merah, kuning, hijau ini anak-anak tahu semua. Nah, boleh Pak. Di sini. Rambu-rambu seperti ini jangan dianggap sepele atau jangan dianggap enteng. Merah, kuning, hijau. Pada saat lampu tadi Ibu sampaikan, pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, dia dari hijau ke kuning, semua pengendara kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang berada di jalan raya akan bertemu dengan lampu pengatur lalu lintas ini berwarna kuning untuk mengurangi laju kecepatan kendaraannya. Dan siap-siap berhenti di belakang garis stop untuk ke lampu merah. Merah, kuning, hijau ini betul-betul rambu-rambu ini bukan hanya pajangan. Marka jalan itu bukan hiasan, tetapi itulah ada aturan dan peraturan yang harus ditegakkan di situ. Patuhilah pada saat ada pengatur lampu pengatur lalu lintas ini, patuhilah. Ini rambu-rambu petunjuk ini. Rambu-rambu ini yang dasarnya kuning, rambu-rambu perintah. Peringatan untuk harus was-was, ya. Untuk lebih hati-hati. Rambu-rambu peringatan. Dasar kuning. Nah, begitu juga dengan saya minta ini rambu-rambu petunjuk, perintah petunjuk ini. Kalau menemukan ini, jadi jangan dianggap hanya sebagai tempat tidur saja, tetapi ini adalah rumah sakit, puskesmas yang bisa anak-anakku sekalian rambu-rambu perintah ini, ya.
Ada juga rambu-rambu larangan. Rambu-rambu larangan ini dasar putih, lingkarannya merah, ada coret merah, dilarang parkir. Banyak sekarang tebolak-tebalik dengan rambu letter S mana? Dengan ini. Ini jangankan parkir, berhenti pun tidak boleh. Ini dilarang parkir, ini dilarang berhenti. Berarti rambu seperti ini, apabila anak-anakku sekalian menemukan rambu-rambu seperti ini, jangankan jangankan parkir. Ya, ini rambu-rambu berhenti. Berhenti pun tidak boleh. Jangan menyalahkan petugas yang ada apabila anak-anak ini melakukan pelanggaran di rambu-rambu seperti ini. Itu rel kereta. Ada yang kereta. Ini. Begitu juga pada saat anak-anak akan melintasi lintasan kereta api. Ini rambu-rambu peringatan ini ada lintasan kereta api. Jangan memaksakan kehendak. Apabila lintasan kereta api itu sudah berbunyi, teng nong, jangan motor sampai nyerubut begini. Palangnya sudah turun, masih jujur juga. Jangan memaksakan kehendak untuk menerobos lintasan kereta ini. Sangat membahayakan diri sendiri. Apalagi sudah berbunyi teng nong bunyi sinyal daripada kereta itu. Jadi anak-anak jangan menganggap enteng dan sepele. Apalagi di perlintasan kereta api itu tidak ada palang pintu kereta. Harus lebih hati-hati. Oke. Mana lagi? Ada lagi ya? Ya. Ini. Anak-anak juga akan menemukan rambu-rambu seperti ini. Tempat ibadah. Begitu juga anak-anak akan menemukan ini. Oh, kalau ini pasti senang sekali. Kalau lihat ini ya. Pasti di sana ada restoran, ada makanan kesukaannya. Jadi betul-betul rambu-rambu ini, rambu-rambu lalu lintas itu bukan hiasan. Dan marka jalan itu bukan, rambu-rambu lalu lintas bukan pajangan. Dan rambu-rambu lalu lintas itu bukan hiasan marka jalannya. Itu betul-betul harus dipatuhi dan ditaati. Pasti anak-anak akan bertanya, apa sih profesi daripada kepolisian itu? Ini ada profesi daripada sini. Dia lihat. Ini adalah polisi lalu lintas. Ini adalah polisi lalu lintas. Seorang polisi lalu lintas, enggak naik. Ya. Seorang polisi lalu lintas seperti ini. Bajunya sama dengan polisi-polisi seluruhnya. Ya. Warna bajunya ini atasnya coklat muda, ya, bawahnya coklat tua. Namun polisi lalu lintas menggunakan sabuk yang putih seperti ini. Sabuk yang putih seperti ini betul-betul anak-anak perhatikan, ya. Di sini juga ada bed. Kalau polisi Sabara ada bed Sabara. Kalau polisi Pamofit menjaga pengamanan objek vital ada. Ini adalah polisi lalu lintas. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak mungkin di jalan menemukan sosok polisi seperti ini, tolong disapa. Semua petugas di lapangan tolong disapa. Semua polisi itu adalah sahabat daripada anak-anakku sekalian.
Jadi jangan menganggap petugas polisi adalah musuh. Tapi petugas kepolisian itu adalah sahabat daripada anak-anakku sekalian. Dan saya juga menyampaikan pada saat ini kepada anak-anakku sekalian, pada saat di jalan raya, mungkin anak-anak lupa, pada saat berboncengan dengan temannya nggak pakai helm, pada saat mungkin iseng-iseng ambil sepeda motor langsung melaju di jalan raya, bertemu dengan sosok seorang polisi lalu lintas di jalan raya, tidak usah balik arah, tidak usah lawan arus. Sampaikan saja, Pak, saya ada keperluan di sini, saya mohon maaf, ini dan sebagainya. Jadi jangan memaksakan karena lihat ada polisi lalu lintas di depan, anak-anak langsung tancap gas lawan arus. Padahal itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maju aja terus, berhenti di depan petugas itu. Jadi jangan anak-anak, waduh ada polisi, pasti saya ini dan sebagainya. Karena hal-hal seperti ini sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kita adalah sahabat, marilah sama-sama kita ciptakan Kamsel Tipcar Lantas itu demi untuk kita semua, demi untuk Kabupaten Bekasi ini. Memang masih ada kekurangan di sana sini, di traffic light atau di lampu merah masih banyak, belum ada zebra cross, saya sudah cek di sana. Masih ada rambu-rambu yang marka jalan yang sudah kusam, sudah tidak terbaca, itu ada PR dari kita juga. Saya nanti akan koordinasikan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di situ, sehingga bisa ada zebra cross, bisa rambu-rambu yang sudah kusam, sudah buram, bisa dicat kembali. Sehingga masyarakat yang ada juga apabila akan berlalu lintas di jalan raya, mereka juga merasa aman, nyaman, tertib sampai di rumah dengan selamat. Udah berapa menit? Udah cukup. Ya, mungkin itu saja anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru pendamping maupun kepala sekolah yang ada. Ini. Yang ada mungkin dari saya sedikit yang saya sampaikan tadi, tetapi saya ingin ada sesi tanya jawab di sini. Mungkin ada Bapak Ibu guru atau anak-anakku sekalian, siswa-siswi. Mungkin ada yang bertanya, saya berikan waktu. Silakan Pak moderator atau pembawa acara. Apabila ada yang mau bertanya, Sampaikan atau sosialisasi tentang operasi Patuh Jaya 2021, di mana tadi Ibu menyampaikan operasi Patuh Jaya ini adalah bertujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas, serta mendukung prokes dan juga meningkatkan disiplin. Dan tadi juga disampaikan bagaimana sopan santun di jalan raya, dan selanjutnya juga telah disampaikan bahwasanya perlu adanya pengetahuan tentang rambu-rambu di jalan. Baik, mungkin untuk lebih memantapkan materi agar sosialisasi operasi Patuh Jaya dalam rangka meminimalisir dan juga menjaga keselamatan anak ketika di jalan, kita adakan beberapa tanya jawab yang nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Kasat Teli selaku pembicara dari Polres Metro Bekasi. Silakan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah serta anak-anak yang ingin
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan operasi patuh jaya atau rambu-rambu lalu lintas yang tadi disampaikan oleh Ibu Kasateli, dipersilahkan. Dari SMP 1 Cikarang Utara, silahkan. Silakan. Oke. SMP 1 Cikarang Utara. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oh, SMP Sari Putra, silakan. SMP Sari Putra, silakan nak. selamat siang semuanya. Saya Aira Natasha dari SMP Sari Putra ingin bertanya, gimana sih caranya kita ngilangin pandangan kalau misalkan polisi itu sebagai musuh kita? Karena kan tadi disampaikan dari Lantas Polres Metro Bekasi kalau polisi itu sebagai sahabat kita. Gimana cara ngilangin pandangan kalau misalkan polisi itu sebenarnya itu bukan bermaksud jahat, tapi pengen bikin kita tuh lebih berhati-hati dalam berkendara. Gimana cara ngilangin pandangan itu? Mungkin Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. ya, untuk lebih itunya 2 penanya lagi, jadi 1 session 3 penanya. Silakan yang kedua. SMP 2 Tambun Selatan, silakan. SMP 2 Tambun Selatan. Waalaikumsalam. Sedikit memberikan saran barangkali untuk terciptanya ketertiban siswa terutama di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami mohon barangkali kepolisian baik dari sektor Tambun agar memberikan sosialisasi seperti tahun-tahun sebelumnya, karena sekolah sudah mulai masuk. Artinya kalau cuma guru yang memberikan, mungkin anak tidak begitu antusias di dalam. Mohon maaf Pak, kurang kedengeran ya, kurang jelas ya. Terlalu jauh. Agak merapat lagi Pak. Ya, saya ulang lagi. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya, kami dari SMP 2 Tambun Selatan. Tes. Ya, lanjut. Ya, kami dari SMP 2 Tambun Selatan ingin memberikan barangkali saran atau masukan, karena siswa yang ada di Kabupaten Bekasi antaranya sudah masuk atau tetap muka walaupun 50%. Untuk itu sosialisasi ini sebaiknya tidak hanya dari kalangan guru saja kepada siswa, sebaiknya adalah mulai dari sektor-sektor. Dari polsek umpamanya lebih baik adalah turun ke sekolah untuk memberikan sosialisasi, baik nanti ke kelas-kelas maupun di lapangan upacara, karena anak ketika mendengar langsung dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah polisi lalu lintas khususnya, maka itu lebih didengar daripada hanya melalui saran dari guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Bekasi. Mungkin itu saran dari kami, agar seperti yang dulu-dulunya itu adalah ada sosialisasi langsung dari pihak kepolisian ke sekolah masing-masing. Bahkan setiap hari Senin mungkin berapa bulan kemudian kita datang ke sekolah untuk memberikan atau mengisi di dalam pembina upacara di sekolah kami atau di sekolah SMP yang ada di Kabupaten Bekasi. Itulah yang bisa kami berikan masukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Pak siapa tadi namanya? Pak Amiruddin. Amiruddin SMP 2 Tambun. SMP 9 Tangsel, silakan. 9. Sebutkan nama yang jelas. Ya, silakan.
Terima kasih Pak Moderator. Oh, Tambun Tambun. Selatan. SMP 9 Tambun Selatan, Ibu Anissa, Kepala SMP Negeri 1 sekaligus PLT di SMP Negeri 9. Bu Teli yang saya hormati, materi bagus sekali yang disampaikan pada kegiatan kali ini, terutama untuk anak-anak. Tapi perlu kami sampaikan, Bu Teli, bahwa di sekolah itu sudah diselenggarakan kegiatan penyuluhan untuk anak-anak, terutama dalam berkendara. Hanya barangkali di tataran kebijakan bahwa anak-anak SMP tadi seperti yang Ibu sampaikan, itu banyak yang sudah menggunakan kendaraan. Ya, sudah ada yang menggunakan kendaraan sendiri. Nah, di PTMT ini anak-anak sebenarnya dibatasi satu harus diantar oleh orang tua, tapi tetap saja Bu, kesibukan orang tua, kemudian keterbatasan jumlah kendaraan di rumah, sehingga anak-anak tetap saja ada yang menggunakan kendaraan dari rumah untuk naik sendiri. Mohon barangkali kebijakan dari Polres yang nanti bisa disosialisasikan melalui Polsek, bagaimana caranya di anak-anak ini tetap tertib di jalan raya gitu kan, tetap tertib di jalan raya dan tidak ditilang. Kalau kami sudah anjurkan selalu menggunakan helm, kemudian jaket pengaman ya dari sekolah. Cuma kadang-kadang di jalan justru kami bertemu dengan pengendara, anak-anak kami ini bertemu dengan pengendara lain. Apakah itu orang tua ataukah memang yang memang berkendaraan di jalan ya, sehingga kebijakan dari Polres barangkali diperlukan khusus untuk anak-anak sekolah. Perlu juga Ibu ketahui bahwa sekolah ini tidak semua bisa dijangkau oleh kendaraan umum. Ya, seperti contoh di SMP 9 ini tidak ada kendaraan umum yang lewat. Sebenarnya kami menganjurkan anak-anak itu naik kendaraan umum. Tapi karena tidak ada kendaraan umum, jadi anak-anak terpaksa membawa kendaraan. Benturannya kadang-kadang dengan Pak Polisi sih tidak ditilang, Ibu. Ya, tidak ditilang, paling diperingati anak-anak. Nah, ini barangkali ada kebijakan khusus lah dari Polres mau bagaimana pengaturan anak-anak sehingga kami bisa sounding kepada orang tua dan kepada anak-anak, apa yang harus dipersiapkan sehubungan dengan mereka akan menggunakan kendaraan ke sekolah. Dengan keterbatasan tadi tidak ada kendaraan umum, kemudian tidak ada orang tua yang mengantar orang dewasanya, atau karena memang ya harus jalan sendiri anak ini. Begitu Pak Bu Teli dan teman-teman dari Dinas Pendidikan, terima kasih pertanyaannya. Cukup dari SMP 9 Tambun Selatan. Oke, terima kasih kepada Ibu Anissa selaku Kepala Sekolah atau PLT SMP Negeri 9, Pak Amiruddin dan Ayu dari Sekolah SMP Sariputra. Jadi Ibu Kasat ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ayu tadi menanyakan bagaimana cara menghilangkan kesan pandangan polisi itu bukan musuh, tapi polisi itu adalah teman, sahabat. Karena anak-anak sering terkesan melihat polisi itu takut ya. Kemudian yang kedua dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan dari Bapak Amiruddin meminta agar sosialisasi tentang Patuh Jaya ini untuk dilakukan ke sekolah-sekolah dari mulai Kapolsek atau Polsek ya yang terkecil, sehingga sosialisasi ini benar-benar menemui sasaran dan anak paham. Kemudian yang ketiga dari Bu Anissa, barangkali ada kebijakan dari Polres bagaimana anak-anak bisa tertib di jalan dalam berkendaraan karena keterbatasan dalam PTMT ini tidak ada orang tua yang mengantar atau tidak ada angkutan umum. Apakah ada kebijakan dari Polres agar anak bisa membawa kendaraan tapi tidak ditilang sama Bapak Polisi? Itu mungkin 3 pertanyaan Ibu Kasateli. Silahkan untuk dijawab 3 pertanyaan tersebut. Mangga. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang luar biasa. Inilah yang unek-uneknya daripada anak-anak memang harus dikeluarkan. Saya lebih senang siswa-siswi lebih aktif lagi, namanya juga ini apa namanya orang banyak ya. Tapi saya akan menjawab yang pertanyaan daripada De Ayu. De Ayu. Dari SMP Cikarang Utara ya, SMP 1 Sariputra ya. Sariputra. De Ayu di sini Ibu akan menjawab bagaimana menghilangkan image ya.
image daripada pandangan polisi itu sosok yang ditakuti. Inilah yang terjadi. Mulai anak itu menginjak atau dia bisa berbicara, dia bisa belajar. Banyak sekali orang tua apabila anak tidak mau mandi, nanti dipanggil polisi, dikarungin. Anak tidak mau makan, nanti ditakuti polisi. Jadi mindset ini sekarang akhirnya anak-anak itu sadar. Tetapi yang image polisi adalah sosok ditakut-takuti. Banyak orang tua yang menganggap nanti nggak makan, nggak belajar, nggak mau tidur, nanti panggil polisi loh. Pasti polisi datang, nanti kamu ditangkap, kamu dikarungin, bla 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 sebagainya. Akhirnya di mindset anak-anak itu, polisi itu sosok yang menyeramkan. Polisi itu galak. Padahal kalau sudah ketemu dengan polisi, pasti polisi itu seperti mama papamu yang ada di rumah. Contohnya, ibu pakai seragam ini kelihatan, wah gagah, waduh polisi. Tapi di rumah ibu pakai daster, pakai baby doll. Adalah ibu rumah tangga, ibu daripada anak-anak. Untuk menghilangkan mindset itu, memang kita harus sejak usia dini. Sejak usia dini kita menanamkan kepada anak-anak disiplin yang tadi berlalu lintas. Yang kedua, jangan menjadikan momok polisi itu galak atau ditakut-takuti. Menjadi momok untuk ditakut-takuti. Untuk pandangan itu harus hilang. Yang pertama, kita mulai dari cara berpikir kita. Apakah semua polisi itu galak? Apakah semua polisi itu ini nggak baik? Tetapi ibu juga tidak pungkiri itu, Dek Ayu. Namanya suatu organisasi, namanya kumpulan yang besar, pasti ada salah satu yang aneh-aneh. Kita bisa contohkan di dalam rumah kita, kakak beradik kita ada 5. Pasti ada salah satunya yang nyeleneh, kata orang bilang. Yang aneh-aneh, nggak menurut. Begitu juga di kepolisian. Tidak semua polisi itu dianggap ini, oh dia itu bagus, dia itu baik. Pasti ada juga yang galak. Jadi untuk menghilangkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pelan demi pelan tapi pasti. Step by step itu. Dan sekarang juga polisi juga itu apabila melakukan kegiatan di luar sana yang merugikan masyarakat, itu ada punishment-nya atau ada hukumannya. Dan apabila polisi yang baik, ada reward-nya, ada penghargaannya. Sehingga menghilangkan ini memang betul-betul kita harus edukasi kepada polisi itu. Dan ibu akui memang betul ada yang seperti itu. Itulah yang dibilang nila setitik merusak susu sebelanga. Mudah-mudahan kritikan, masukan dari seluruh masyarakat, terutama siswa-siswi, kami akan benahi. Pasti akan ada masyarakat yang seperti itu juga menyampaikan. Tetapi kami mengharapkan, Ibu mengharapkan kepada seluruh masyarakat, kepada siswa-siswi yang berlalu lintas di jalan, atau ikutilah, patuhilah aturan lalu lintas itu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti
anak-anak nggak pakai helm, lawan arus, bonceng 3, sehingga tidak terjadi penindakan. Marilah kita ini sama-sama menciptakan ini, baik dari masyarakat, begitu juga daripada petugas itu sendiri. Untuk menghilangkan itu, inilah yang kita sudah lakukan, mulai penanaman disiplin berlalu lintas sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, yaitu polisi sahabat anak. Kita lagi menginjak ke SD, SMP, SMA, kita polis goes to school. Menginjak lagi polis goes to kampus, sehingga kita harus kolaborasi, harus bergandengan tangan agar terciptanya Kamsel Tipcar Lantas ini. Begitu juga pandangan atau image di mindset masyarakat, tidak ada lagi polisi yang serem, tidak ada polisi yang galak, tidak adalah polisi yang seenak-enaknya, tidak ada polisi yang menganggap dia polisi, masyarakat itu disepelekan. Tidak ada lagi seperti itu. Apabila ada terjadi hal-hal yang seperti itu, dicatat namanya. Ada namanya, ada waktunya, ada lokasinya. Silakan di WA. Di situ pasti akan ditindaklanjuti. Ya, di Ayu ya. Mana di Ayu tadi? Dari SMP 1 Cikarang Utara ya, Sari Putra. Nah, tadi yang kedua Dari Bapak SMP 2 ya, Tambun Selatan. Tambun Selatan. Memang betul Bapak di sini, Pak Amiruddin ya, memang betul di sini kita memang sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan. Karena situasi pandemik ini kurang lebih 2 tahun, akhirnya vakum. Kita mau ke sekolah, anak-anak tidak ada di sekolah. Begitu juga kita mau sambang, masih terbatas dengan situasi pandemik. Dengan sudah adanya ini tatap muka terbatas ini bisa dari kepala sekolah bersurat ke kami atau ke Kapolres untuk kami hadir di sekolah yang berkirim surat ke kami, untuk kami hadir untuk mensosialisasikan mulai keselamatan berlalu lintas, ada juga kenakalan remaja, banyak yang harus kami sampaikan. Pada saat tatap muka ini memang kurang ini ya, kurang mengena kepada anak-anak. Tetapi kalau kita bertatap muka pada saat mungkin menjadi irup sekolah, saya siap akan datang. Menjadi irup sekolah atau pembina ya, pembina sekolah ya, pembina upacara ya. Pembina upacara kita bisa datang. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, pandemik ini cepat berlalu, sehingga kita bisa fokus untuk belajar, kita fokus juga mendisiplinkan kepada termasuk saya dan anak-anakku sekalian. Bagaimana tadi saya sampaikan, dari rumah, jalan, sampai di sekolah, begitu juga sekolah, di jalan sampai ke rumah, kita tertib selamat sampai di tujuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ya Pak Amiruddin, kita secepatnya bersuratlah ke kami, nanti kami akan siap akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga dari SMP 9 Tambun Selatan, Ibu yang cantik, Ibu Anissa. Memang betul, kita juga di sini terbatas ya, terbatas dengan anak-anak dari rumah ke sekolah, angkot tidak ada. Sehingga mau tidak mau anak-anak berkendara roda 2. Menurut aturan tidak boleh. Kenapa? Persyaratan untuk anak-anak mendapatkan, seseorang mendapatkan SIM itu harus 17 tahun.
Untuk mendapatkan SIM dia harus mempunyai KTP. Tetapi ini kita tutup mata. Kita tutup mata sehingga anak-anak itu bisa melaju ke sekolah dengan aman, nyaman, tertib selama sampai di sekolah atau di tujuan. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan, gunakanlah itu helm. Kalau anak sekolah pakai jaket yang berwarna cerah. Begitu juga pakai kalau anak-anak yang masih SMP, pasti kan celana pendek ya. Itu kan berlalu lintaslah yang baik dan benar. Insya Allah petugas juga di lapangan adalah mama papamu anak-anakku. Tidak mungkin seorang ibu, seorang bapak akan menjerumuskan anaknya. Tidak mungkin seorang guru menjerumuskan anak-anaknya. Tapi ada take and give-nya. Ada imbal baliknya. Berlalu lintaslah yang baik dan benar. Gunakanlah perlengkapan yang ada. Jangan berbonceng sampai 2 orang di belakang. Bergonceng hanya 1 orang. Semua aman pakai helm. Aturan lalu lintas di lampu merah, jangan nyerobot. Saat pengatur lalu lintas berwarna kuning, bersiap-siaplah mengurangi kecepatan, berhenti di belakang garis stop, bukan di depan zebra cross. Ini wassalam. Numpuklah di zebra cross. Gimana Bu Anissa mau lewat kalau menyeberang jalan? Sudah penuh dengan kendaraannya. Ya. Insya Allah saya juga apabila berkenan saya juga nanti akan sambang ke sekolah-sekolah. Saya siap menjadi irup, menjadi pembina upacaranya. Karena kalau kita dalam Zoom ini mungkin ada yang agak tidur, mungkin kebanyakan main PUBG tadi malam udah lemes. Ya kan? Tapi kalau di sekolah langsung bertatap muka dengan ibu, ku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang ku mau. Harus diam, mulutnya rapat. Setuju? Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, guru, moderator maupun pembawa acara, karena saya juga ada evaluasi untuk vaksinasi Merdeka, dan di sini saya mensosialisasikan juga di dalam operasi patuh ini juga ada operasi Merdeka ya yang sudah berjalan bagi Bapak Ibu anak-anak yang di atas 12 tahun, monggo silakan atuh kita vaksinasi. Kita vaksin di gerai-gerai yang sudah ada. Semua gerai ada yang gerai dari pagi, siang, malam. Ada semuanya. Ajak keluarganya untuk kita vaksinasi. Demi untuk kesehatan kita bersama, demi untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Ingat, virus COVID-19 tidak ada, tidak kelihatan, namun nyata. Jangan coba-coba. Terapkan 5M, disiplin berlalu lintas, selamat sampai di tujuan. Mungkin itu saja dari saya, Bapak pembawa acara atau moderator. Saya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya serahkan dulu ke moderator, baru saya tutup. Baik, terima kasih Ibu Teli yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Selamat bekerja, mudah-mudahan sehat selalu. Dan ditunggu sosialisasinya ke sekolah-sekolah agar bisa diterima atau bisa lebih paham siswa-siswa serta guru-gurunya dalam menjalankan operasi Patuh Jaya dan juga mengenali rambu-rambu di lingkungan atau di jalan raya. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke Bapak Kabid SMP, Bapak Kusuma Ridwan, kepadanya dipersilakan. Bapak, saya mungkin ini bisa saya live nanti ada yang ini ganti, bisa? Mangga, bisa.
Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Bapak Guru yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, moderator, anak-anakku sekalian, Ibu Guru pendamping. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan yang paling terakhir, salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat melaksanakan aktivitas ini dengan sehat, selamat. Demikian juga kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu Pak ya, nanti ada anggota ya. Siap. Saya mau unlive dulu. Terima kasih. Sini aja. Terima kasih Ibu Kasat, Bu Teli atas pencerahannya dalam rangka Operasi Patuh Jaya 2021 Satlantas Polres Metro Bekasi bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SD dan SMP. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, selesai sudah ya. Jadi kegiatan ini kegiatan yang pertama di tahun 2021. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Kasat bahwa sekolah bisa menindaklanjuti kegiatan ini dengan bersurat ya, baik ke Polsek setempat, baik ke Polres untuk mendapatkan sosialisasi yang lebih gamblang ya, jadi lebih jelas per sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah ya, sebelum ke Polres, ke Polsek, bisa teman-temannya yang memang hari ini atau guru atau kepala sekolah langsung yang mengikuti Zoom ini bisa disosialisasikan ke guru-guru yang memang tidak hadir ikut Zoom dan siswa-siswa yang tidak langsung ikut Zoom pada hari ini. Terima kasih, acara demi acara sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan acara ini yang pertama kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita tindak lanjuti. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Kabid selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan juga kepada Ibu Kasat Teli PW selaku perwakilan Polres Metro Bekasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan siswa-siswa SMP serta SMPS se-Kabupaten Bekasi yang telah menghadiri atau mendengarkan acara sosialisasi Patuh Jaya 2021. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid dan juga Ibu Kabid, Ibu Kasat Teli dari Polres Metro Bekasi dapat kita pahami sehingga dapat menambah pengetahuan kita terhadap bagaimana kita berlalu lintas sehingga dapat meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Mungkin itu saja ucapan terima kasih kembali kepada Bapak Kasih, Bapak Kasih Badru, Bapak Kasih Dasuki dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.